Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Anak-anak, ada beberapa contoh gangguan organ peredaran darah meliputi anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. Gangguan organ peredaran darah yang pertama adalah anemia. Apakah anemia itu? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang baik atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Penyebabnya adalah pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Lalu, apa gejalanya? Gejalanya lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Pencegahannya yaitu yang pertama, makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Selanjutnya, buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Gangguan organ peredaran darah yang kedua adalah hipotensi. Apakah hipotensi itu? Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg atau milimeter air raksa. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun, pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Penyebabnya adalah yang pertama, kehamilan. Yang kedua, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon. Yang keempat, dehidrasi. Yang kelima, infeksi. Yang keenam, penyakit jantung. Gejalanya yaitu pusing, mual dan muntah, lemas, pandangan buram, konsentrasi berkurang, tubuh terasa tidak stabil, pingsan, sesak napas. Lalu, bagaimana pencegahannya? Yang pertama, menghindari konsumsi minuman berkafein pada malam hari. Yang kedua, makan dalam porsi kecil namun sering dan tidak langsung berdiri setelah makan. Yang ketiga, memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur atau sekitar 15 cm. Yang keempat, tidak membungkuk atau mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba. Yang kelima, menghindari mengangkat beban berat. Gangguan organ peredaran darah yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Penyebabnya adalah yang pertama, kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, gangguan ginjal, gangguan pernafasan saat tidur. Lalu gejalanya sakit kepala parah, kelelahan atau kebingungan, pandangan kabur, nyeri dada, sulit bernapas, detak jantung tidak teratur, ada darah dalam urin, rasa berdebar di dada, leher, atau telinga. Pencegahannya adalah yang pertama, konsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, berhenti merokok. Gangguan organ peredaran darah yang keempat adalah jantung koroner. Apakah jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit.
dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Penyebabnya adalah 1. Rokok, 2. Kolesterol, 3. Diabetes, 4. Terjadinya penggumpalan darah, 5. Tingginya tekanan darah. Gejalanya yaitu nyeri dada atau angina, sesak nafas, serangan jantung, mual, dan muntah. Pencegahannya yaitu yang pertama melakukan olahraga rutin, yang kedua terapkan pola makan sehat dan gizi seimbang, perbanyak asupan buah dan sayur, kurangi makanan yang mengandung kolesterol dan garam berlebih. Yang ketiga, berhenti merokok. Keempat, mengontrol tekanan darah. Yang kelima, kendalikan stres. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Gangguan organ peredaran darah yang terakhir adalah stroke. Apakah stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan, disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, disebut stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Penyebabnya sangat bervariasi, mulai dari gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Gejalanya yaitu tungkai mati rasa, bicara menjadi kacau, wajahnya terlihat menurun, dan pencegahannya yaitu menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, hindari merokok dan mengonsumsi minuman keras. Nah anak-anak, itulah contoh-contoh gangguan organ peredaran darah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.